Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tatimus sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ketua Kelarcap serta segenap masyarakat anggota Pramuka. Berjumpa kembali di Kurma Ramadan. Kita berbahagia sekali bisa membersamai di hari kesekian ini. Kita akan mendengarkan tema yang akan saya bawakan adalah mengajarkan anak untuk berpuasa dengan cara menyenangkan. Selanjutnya salawat dan salam selalu kita tujukan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang mengikuti risalahnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di hari yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tua. Ada hak-hak yang harus diberikan orang tua kepada anaknya, termasuk pendidikan agama. Pendidikan agama harus sudah diberikan sejak anak belum balik. Harapannya agar kita ketika memasuki masa balik, anak sudah siap untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama. Seperti tertera dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidatun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaftuna ma yu'marun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepadanya, dan ia selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Juga sesuai dengan hadis dari Ahmad dan Abu Dawud serta Tirmidzi yang artinya, perintahkanlah anak untuk sholat ketika ia berusia 7 tahun dan pukullah ketika ia umur 10 tahun manakala dia meninggalkannya. Para ahli fikih berpendapat bahwa melatih sholat juga sama dengan melatih puasa. Ketika anak umur 7 tahun baru sudah dimulai mendidiknya untuk berpuasa, dan manakala umur 10 tahun kita lebih lagi intensif dalam mendidiknya. Hadirin rahimakumullah, berikut adalah tip agar kita bisa melatih anak puasa dengan menyenangkan. Yang pertama, menjelaskan makna puasa. Yang kedua, dijelaskan secara bertahap. Yang ketiga, beri pujian dan dukungan. Yang keempat, berikan aktivitas yang menyenangkan. Yang kelima, kenalkan tradisi berbuka. Dan yang keenam, beri pengertian Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, kemudian urainya adalah demikian. Dimulai dengan menjelaskan makna puasa. Sebelum anak mulai berpuasa, penting untuk menjelaskan makna puasa dalam konteks agama dan kehidupan sehari-hari. Beritahukan kepada anak bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan kesabaran serta rasa empati terhadap orang-orang yang kurang beruntung. Menjelaskan secara sederhana namun mendalam dapat membantu anak lebih memahami tujuan puasa dan melaksanakan dengan hati ikhlas. Seperti dalam sebuah nyanyian, ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Lapar mengajarmu rendah hati selalu. Hadirin yang kami hormati, yang kedua, ajarkan secara bertahap. Anak-anak memiliki kemampuan yang berbeda dalam menjalani puasa. Mulailah dengan puasa setengah hari, terutama bagi anak yang baru pertama kali berpuasa. Ini akan memberi mereka kesempatan untuk beradaptasi dengan kegiatan puasa tanpa merasa terbebani. Kakak-kakak bisa mengajak mereka untuk mencoba berpuasa dari waktu sahur
hingga zuhur. Kemudian secara bertahap menambah durasinya hingga bisa puasa sehari penuh. Yang ketiga, berikan pujian dan dukungan. Setiap usaha untuk berpuasa perlu diberikan pujian dan dukungan. Jangan hanya menunggu sampai sehari penuh, tetapi hargai setiap usaha mereka. Misalnya jika mereka berhasil menahan lapar hingga zuhur. Pujian akan meningkatkan rasa percaya diri anak dan memotivasi mereka untuk terus mencoba. Hindari memberikan kritikan atau hukuman manakala anak belum bisa menunaikan secara penuh seharian. Yang keempat, beri anak aktivitas yang menyenangkan. Aktivitas yang terlalu berat akan membuat anak kelelahan. Sebaliknya, aktivitas yang ringan dan menyenangkan dapat membuat mereka tetap sibuk dan teralihkan rasa laparnya dan rasa hausnya. Ajak anak untuk bermain yang edukatif, membaca Al-Quran, membaca buku, atau menonton acara-acara yang sesuai dengan usia mereka. Ini akan membantu mereka tetap terjaga puasanya dan tidak merasa terbebani. Uraian yang kelima, kenalkan anak pada tradisi berbuka. Mengajarkan anak tentang tradisi berbuka puasa juga dapat menambah kebahagiaan mereka selama bulan Ramadan. Kita bisa mengajak anak untuk berbuka puasa dengan hidangan sederhana yang dipilihnya, atau bahkan mengajak mereka untuk berbagi makanan dengan tetangga atau teman-teman di sekitar rumah. Hal ini mengajarkan anak pentingnya berbagi dengan sesama dan merasakan kebahagiaan saat berbuka puasa. Yang terakhir, berikan pengertian tentang Idul Fitri. Setelah anak berhasil menjalani puasa, ajarkan mereka tentang makna Hari Raya Idul Fitri sebagai hari kemenangan setelah berpuasa sebulan penuh. Ini memberikan mereka rasa pencapaian dan kebanggaan atas usaha yang telah mereka lakukan. Rayakan bersama keluarga dan buat hari tersebut menjadi momen yang penuh kegembiraan dan rasa syukur. Mengajarkan anak untuk berpuasa memerlukan pendekatan yang penuh kasih sayang, kesabaran, dan pengertian. Dengan memulai secara bertahap, menciptakan pengalaman yang menyenangkan, dan memberikan dukungan positif, anak dapat belajar untuk menghargai dan menikmati ibadah puasa. Selain itu, puasa akan mengajarkan mereka tentang disiplin, empati, dan rasa syukur yang akan membawa manfaat besar bagi perkembangan pribadi mereka di masa akan datang. Demikian penjelasan tentang melatih puasa secara menyenangkan dan memberi contoh kepada anak. Anak terlahir dengan keadaan fitrah. Pertumbuhan dan perkembangan anak itu tergantung pada didikan orang tua dan lingkungannya. Melatih anak untuk berpuasa dengan gembira dan ibadah-ibadah lainnya sejak dini akan menjadikan anak tumbuh menjadi manusia yang terbiasa beribadah. Semoga kita diberi kemampuan dan kesempatan untuk bisa mendidik anak-anak kita menjadi manusia yang bertakwa dan bermanfaat bagi seluruh alam. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.